coba kalau kita kembali kepada Ramadan. Ramadan dihadirkan oleh Allah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Dan ternyata Ramadan itu bukti Allah cinta kepada kita semua. Jadi kalau Allah cinta kepada kita semua, kepada hambanya, dengan diberikan, dihadirkan, didatangkan Ramadan, lalu bagaimana cara kita sebagai hamba mendapatkan cinta Allah? Allah hadirkan Ramadan agar Allah berikan cintanya kepada dia, kepada kita semua, kepada hambanya. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah? Kita aja kalau senang seseorang gitu ya, senang seseorang, lalu dapat kabar, dapat surat dari orang yang kita senang, gembira nggak kita kira-kira? Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, atau mungkin kalau masih muda mungkin calon suaminya, calon istrinya, dapat kabar dari orang yang kita senang, kita gembira nggak? Gembira nggak? Lalu kita gembira nggak ketika kita diberikan surat oleh Allah karena Allah cinta kepada kita? Kan ternyata tiap tahun tuh Allah berikan satu suratnya, satu ayatnya yang bukti ini cinta Allah kepada kita semua. Dia berikan suratnya kepada kita. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah 183. Itu kan surat cintanya Allah kepada kita tuh. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu ternyata surat cinta Allah kepada kita. Gembira nggak kita kira-kira? Merasa senang nggak kira-kira? Kebanyakan berat. Puasa lagi gitu. Padahal ini sebagai bukti Allah cinta kepada kita, dia berikan suratnya kepada kita, surat Al-Baqarah 183. Dan di dalam Ramadan itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam kemuliaan Allah hadirkan di sana. Maka benar celaka seorang hamba kalau Ramadan datang sampai Ramadan meninggalkan dirinya, nggak terampuni dosanya. Karena memang begitu bunyi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah ketika Ramadan datang itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan hisabnya Allah, perhitungannya Allah, maka diampuni dosa-dosanya masa lalu. Di hadis ini nggak disebutin dosa itu dosa yang mana, apakah yang besar, yang sedang, yang kecil, yang ditutup-tutupi atau terang-terangan, yang dia lupa atau dia yang ingat, nggak disebutkan oleh Rasulullah. Hanya disebutkan Allah akan ampuni semua dosa masa lalunya. Artinya apa? Kalau Ramadan kita benar, maka pasti segala kesalahan kita masa lalu diampuni oleh Allah. Itu nikmat besar nggak kira-kira? Nikmat besar nggak kira-kira? Padahal manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap detik bergelimang dengan dosa. Dengan Ramadan dihapuskan segala dosa masa lalu kita. Maka tidak ada nikmat paling besar kecuali kesalahan kita, dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Ya. Tadi kan dibaca di awal. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini menarik, coba kita kaji ya. Ternyata kemuliaan segala sesuatu itu tergantung Al-Quran, gitu. Tanpa kita sadari, kemuliaan kita atau apa saja akan sangat terpengaruh terhadap Al-Quran, dipengaruhi oleh Al-Quran. Coba kalau kita lihat, Allah ciptakan bulan dalam setahun itu berapa bulan? 12 bulan. Ada satu bulan namanya Ramadan. Allah sebutkan Ramadan itu sebagai apa? Syahirus suhur. Penghulunya di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan. Pemimpinnya bulan-bulan yang Allah ciptakan. Ini Ramadan lebih tinggi kedudukannya, lebih mulia kedudukannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tahu nggak kira-kira sebabnya? Kenapa Ramadan Allah tinggikan dibandingkan bulan-bulan yang lain, dibandingkan 11 bulan yang lain? Tahu nggak kira-kira? Karena faktor apa? Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Allah punya sekian banyak malaikat-malaikatnya.
Tapi di antara malaikat-malaikat satu malaikat yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan oleh Allah, yang derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Malaikat siapa itu? Jibril. Disebutkan sebagai Sayyidul Malakut, pemimpinnya para malaikat. Pertanyaannya, kenapa malaikat Jibril dimuliakan dibandingkan malaikat-malaikat yang lain? Apa pasalnya? Karena tugas dia menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah. Lalu lihat Nabi besar Muhammad SAW. Dia merupakan apa? Pemimpinnya para nabi dan rasul. Dimuliakan kedudukannya, ditinggikan kedudukannya dibandingkan nabi dan rasul yang lain. Apa sebabnya kira-kira? Karena dia menerima Al-Quran. Jadi apa saja kalau ingin mulia di mata Allah, dalam kacamata Allah, dalam pandangan Allah, harus terkait dengan Al-Quran. Waktu kalau terkait dengan Al-Quran menjadi mulia waktu tersebut. Orang kalau terkait dengan Al-Quran menjadi mulia orang tersebut. Tempat kalau terkait dengan Al-Quran mulia tempat tersebut. Maka mulia tidaknya sesuatu tergantung Al-Quran. Dan perhatikan, dan sebaliknya pun, kehinaan manusia pun terkait dengan Al-Quran. Kalau dia muliakan Al-Quran, dia ikuti Al-Quran, dia perjuangkan Al-Quran, mulia dia di hadapan Allah. Tapi sebaliknya kalau dia belakangi Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, dia dihinakan oleh Allah. Dihinakan kedudukannya oleh Allah. Karena hadis Rasulullah begitu. Khairun nas ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, semulia-mulia manusia, setinggi-tinggi kedudukan manusia adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Perhatikan. Jadi kemuliaan kita bukan karena anak kita banyak, bukan. Atau karena pekerjaan kita hebat, bukan. Atau bisnis kita sedang berkembang, sedang naik, bukan. Atau karena rumah kita, harta kita, kendaraan kita, bukan. Allah muliakan kedudukan kita kalau kita terlibat dalam belajar Al-Quran lalu mengajarkan kepada orang lain. Khairun nas ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, mengajarkan kepada orang lain. Nah, insya Allah nih kita duduk hari ini menjadi jalan, menjadi wasilah Allah nanti pun muliakan kita dunia dan akhirat. Kenapa? Terlibat dalam proses belajar mengajar, dan nanti insya Allah proses ini diteruskan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Jadi Al-Quran menjadikan Ramadan menjadi bulan mulia. Bahkan di bulan Ramadan ada satu hari, satu malam yang kedudukannya lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun tuh berarti kira-kira? Coba 1000 bagi 12. Ketemunya kira-kira 83 tahun. Pernah ada dialog antara orang Nasrani dengan orang Muslim. Yang Nasrani berkata begini, apa kehebatan Islam terhadap umat-umatnya? Apa pertolongan agama Islam buat umat-umatnya? Kalau kami umat Nasrani, asal kami mengakui dia, Yesus, Isa sebagai Tuhan kami, maka semua dosa kami sudah tertebus. Gitu. Apa kehebatan orang Islam? Apa kehebatan agama Islam terhadap umatnya, terhadap pengikutnya? Nah, ini jawaban kita. Allah hadirkan Ramadan yang di dalamnya ada satu hari, satu malam yang kadar dan kedudukannya lebih baik dari 83 tahun. Umur kita berapa kira-kira? Kira-kira nanti nih kalau dihitung-hitung nih, kalau ngelihat orang tua kita, tetangga kita, orang sekitar kita, rata-rata mati umur berapa? Makin kesini nih tren orang mati makin muda, bukan makin tua. Ada 40 udah mulai stroke, 42 lewat. Gitu. Ada umur 50 udah sakit-sakitan, 51 lewat. Jarang orang sampai 60, 70 jarang sekarang. Taruhlah kita ambil rata-rata umur kita nanti diberikan oleh Allah seperti umurnya Rasulullah, 60-63 tahun. Kalau kita ketemu satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar itu, lalu diampuni segala kesalahan kita, dan amal ibadah kita ditinggikan oleh Allah kadarnya 83 tahun, maka cukup itu menghantarkan kita masuk ke dalam surga. Pernah kepikir begitu enggak? Apalagi kita bertemu dengan Ramadan berkali-kali, bertahun-tahun, sudah berapa banyak pahala yang kita simpan di sana. Kita kumpulkan di sana. Maka ini malam kemuliaan, bukti Allah cinta kepada kita semua. Cuman ada nggak yang ngejar malam Lailatul Qadar? Ada nggak yang 10 hari terakhir menyiapkan diri untuk itikaf? Ada nggak?
Ada nggak? Sunnahnya tuh para sahabat Rasulullah dan para istri-istrinya tuh kalau udah masuk 10 hari yang terakhir, itu dikencangkan ikat pinggangnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ini harus kita contoh agar kemuliaan Ramadan bisa kita dapatkan, agar Allah cinta kepada kita dan mendapatkan cinta Allah buat kita semua. Jadi ini bulan Allah ampuni segala kesalahan kita. Bahkan di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan. Itu kalau bahasa kita kira-kira di bulan ini nih Allah mengobral cintanya kepada kita. Sampai surga yang mahal sedemikian rupa tuh. Surga tuh mahal, tapi diobral oleh Allah di bulan Ramadan. Sampai dibuka semua pintunya. Buat kita yang sedang puasa Ramadan, dibuka pintu surga sedemikian rupa, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Perhatikan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu sudah punya jatah masing-masing. Setiap kita nih, kayak saya diciptakan oleh Allah, itu sudah dijatakan oleh Allah 2. Dijatakan surga buat saya, dijatakan neraka buat saya. Jadi punya jatah 2. Ada surga dan neraka. Tiap kita semua sama begitu. Jadi setiap kita manusia diciptakan oleh Allah punya jatah tempatnya di surga, punya jatah tempatnya di neraka. Maka kalau andai kata nih ada seseorang lalu dengan aktivitas dan amal ibadahnya menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, maka itu surga miliknya akan diwariskan kepada orang lain. Mengerti nggak? Pernah dengar benar materi seperti ini nggak? Tiap manusia itu dijatakan oleh Allah 2, jatah surga, jatah neraka. Kalau dia masuk ke dalam surga, maka jatah nerakanya diwariskan kepada orang lain. Atau sebaliknya, kalau dia masuk ke dalam neraka, jatah surganya diwariskan kepada orang lain. Semua kita sama seperti itu, punya jatah 2, jatah surga, jatah neraka. Maka kalau secara hitung-hitungan andai kata kebanyakan orang itu kafir, tidak beriman kepada Allah, lalu masuk ke dalam neraka, maka surga-surga mereka kita yang mewarisi, gitu. Jadi buat kita sebenarnya, kalau secara hitung-hitung matematis ya, nggak ada ruginya orang kafir. Makin banyak orang kafir, makin untung buat kita. Karena warisan surga kita makin banyak. Tapi Allah berikan pengajaran kepada kita, mendakwahi mereka sampai mereka paham ataupun tidak paham, itu kedudukannya, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan hanya mengharapkan warisan surga dari mereka. Gitu. Maka ini harus jadi renungan buat kita semua. Jadi di bulan Ramadan dibukakan pintu surga selebar-lebarnya, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka coba kita renungkan Ramadan yang sudah masuk hari keberapa ini? Udah hampir pertengahan Ramadan. Sikap kita terhadap Ramadan kita asumsikan sebagai apa? Ini menentukan apakah kita mendapatkan cintanya Allah, atau sebaliknya Ramadan selesai kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang-orang yang menjadikan Ramadan itu sebagai tamu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai tuan rumah. Tahu maksudnya? Ada orang-orang yang menjadikan Ramadan datang seperti tamu. Tapi ada orang-orang yang menjadikan Ramadan seperti tuan rumah. Kalau dia jadikan Ramadan seperti tamu, maka tamu nanti sewaktu-waktu akan meninggalkan kita. Tapi kalau Ramadan dijadikan sebagai tuan rumah, maka sampai kapanpun kita bisa bersama dengan dirinya. Selama kita punya persiapan, punya kemampuan untuk terus terlibat dalam Ramadan itu sendiri. Maka jadikan Ramadan bukan sebagai tamu yang kapan saja dia bisa pergi, tapi jadikan Ramadan sebagai tuan rumah.